One Piece akhirnya kembali di minggu ini dengan beberapa orang-orang yang masih bertanya-tanya tentang kejadian menarik apa yang akan muncul pada chapter selanjutnya. Nah, One Piece chapter 1128 kemarin lebih merupakan chapter build up. Pada chapter berikutnya pasti akan menampilkan pertarungan penentuan yang akan memusatkan kelompok bajak laut topi jerami dengan Dewa Matahari yang baru-baru ini diperkenalkan dalam cerita. Namun sepertinya perjalanan mereka akan terus berlanjut dan akan menemui dewa lain yang akan muncul dan menghadang mereka di sana. Nah, siapakah dewa tersebut? Jangan lupa share video ini dulu jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon ya. Penggambaran per chapter selanjutnya akan lebih banyak dengan melihat orang-orang di negeri Elbaf muncul satu persatu dan kemungkinan besar juga akan ada 2 atau 3 dewa lainnya yang akan kita temui di chapter berikutnya. Kali ini bajak laut topi jerami sedang berada di diorama kotak mainan yang dibuat oleh seseorang. Diorama adalah sesuatu yang seperti membangun kota kecil seukuran manusia. Museum biasanya memilikinya. Mereka juga terhubung dengan Lego. Menariknya adalah kalian seharusnya mulai menyadari bahwa sebagian besar color sprite yang Oda Sensei berikan ke kita semua memperlihatkan seperti ada diorama. Contoh, kita lihat saja color sprite yang satu ini di mana bajak laut topi jerami berpakaian seperti kesatria di papan catur dan Robin adalah raksasa yang sedang memindahkan bidak-bidak. Apakah di sini ada seseorang yang mempermainkan kru bajak laut topi jerami dengan genre RPG yang seseorang ini mainkan di kotak mainannya? Cerita akan terus berlanjut dengan menampilkan pengejaran yang dilakukan oleh Dewa Matahari. Nah, di sana orang yang mereka anggap sebagai Dewa Matahari ini bukanlah Dewa Matahari yang sebenarnya. Hanya ada satu Dewa Matahari dalam mitologi Nordik. Dewa Matahari itu adalah Nika. Nah, saat ini kekuatan Nika adalah milik Luffy. Ini artinya siapapun orang tersebut bukanlah Dewa Matahari yang sebenarnya. Namun inilah alasan orang ini ingin menjadi Dewa Matahari dan mengaguminya. Itulah sebabnya dia mengambil identitas yang mirip dengan Dewa Matahari sebenarnya dari kisah-kisah yang ada di negeri Elbaf. Mereka juga suka berperan sebagai Tuhan dan menciptakan negara mereka sendiri. Ini terlihat bagaimana mereka mendandani orang dengan berbagai pakaian dan menempatkan mereka di dunia buatan manusia. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan Dewa Matahari palsu melawan bajak laut topi jerami dan menunjukkan kemampuan mereka. Dewa Matahari ini kemungkinan besar akan berbenturan dengan Dewa Matahari asli yang akan memanfaatkan kekuatan Girvai miliknya. Dengan melihat sosok dari Dewa Matahari dari mitologi yang mudah dikenali ini, mengingat Dory dan juga Brogy melihatnya dengan jelas. Sosok ini kemungkinan besar akan takjub dan pengejaran yang dilakukannya kemungkinan besar akan berhenti. Nah, dari sinilah identitas sebenarnya dari orang yang memamerkan dirinya sebagai Dewa Matahari ini pun akan terungkap. Seperti yang Tamagon sudah ulas di video analisa kemarin dengan spekulasi ada sosok wanita yang berada di balik topeng dari Dewa Matahari palsu ini. Bagaimana jika raksasa ini adalah Putri Hel atau Hela? Dia akan menjadi sekutu bajak laut topi jerami dan merupakan Putri Elbaf. Ada beberapa alasan mengapa dia memang adalah seorang wanita. Pertama adalah perawakannya. Oda Sensei tidak pernah menggambar raksasa laki-laki sekurus ini. Selain itu, hampir setiap alur cerita dimulai dengan alur cerita putri bertopeng yang perlu dibebaskan oleh Luffy. Karakter-karakter seperti Vivi, Yamato dan juga Rebecca hampir mirip dari segi sisi cerita di karakter awalnya. Hela ini sepertinya mendengar tentang Nika dalam cerita dan menunggu Luffy untuk membebaskannya. Konsep ini sama seperti Yamato yang telah berpura-pura menjadi Oden dan Rebecca mengambil alih peran gladiator Kairos. Hela atau sang Dewa Matahari palsu ini berpura-pura menjadi Dewa Matahari sendiri agar dirinya merasa bebas dan akan menunggu kedatangan dari Dewa Matahari yang asli ke pulau tersebut. Hela ini adalah dewa kematian dan penguasa dunia bawah dalam mitologi Norse. Ini juga bisa mempengaruhi kekuatannya yang belum diketahui saat ini. Mungkin kemampuannya terhubung dengan kehidupan itu sendiri dan kegelapan yang akan menarik karena akan berbenturan dengan kepribadiannya jika dia bersekutu dengan bajak laut topi jerami di Arcadia. Kemudian sisa dari bajak laut topi jerami juga akan mencari petunjuk dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Di sisi yang lainnya, Luffy dan bajak laut topi jerami yang lain kemungkinan besar akan menghadapi Hell. Nah, sebelum itu konflik ini akan berakhir di dalam 1 atau 2 chapter, yang kemudian bajak laut topi jerami akan menginjakan kaki di Elbaf yang asli. Ada juga satu spekulasi menarik terkait dengan siapa sebenarnya sosok di balik topeng tersebut. Sosok tersebut bisa jadi adalah Dewa Heimdall. Nah, ada beberapa alasan terkait hal tersebut. Ini dimulai dari pelafalan dewa ini yakni Heim dan Dal. Pertama, Heim ini mirip dengan Hem. Hem digunakan untuk menjahit dan kita melihat mesin jahit di tempat tersebut. Kemudian yang kedua yakni pelafalan nama Dal, mirip dengan boneka.
Nah, di sini Zoro menyebut kita pasti berpakaian seperti boneka. Dewa Heimdall ini juga dikenal sebagai bapak umat manusia dan mengajarkan banyak hal kepada manusia. Mirip dengan Prometheus, dia juga disebut sebagai sosok yang bersinar di dunia, mirip dengan Dewa Matahari. Kita semua melihat penduduk setempat menyebutkan Dewa Telinga. Nah, sama seperti Odin yang mengorbankan matanya, dikatakan bahwa Dewa Heimdall ini mengorbankan telinganya. Nah, jadi ada dua kemungkinan di balik topeng tersebut. Bisa saja pria atau wanita dengan mengacu pada mitologi Nordik. Dewi yang cocok adalah Dewi Hela dan dewa yang cocok adalah Dewa Heimdall. Terakhir, kita akan membahas judul yang kita dapatkan pada chapter kemarin, yakni RPG, Role Playing Game. Dalam jenis permainan ini, pemain mengambil karakter fiksi di dalam dunia game dan berinteraksi dengan lingkungan dan karakter lain. Berdasarkan konsep-konsep ini, jika kita memproyeksikan mereka ke dalam kasus kru, kita akan menemukan bahwa mereka ada di miniatur kota virtual yang terbuat dari Lego, yang mensimulasikan budaya Elbaf, baik melalui kostum, mitos, ataupun kepercayaannya. Bisa dibilang tempat ini meniru Elbaf yang asli. Kehadiran pohon Yggdrasil dalam game ini mungkin menunjukkan keterkaitannya yang sebenarnya dengan Elbaf. Apalagi ia termasuk ke dalam kota virtual yang terinspirasi oleh Elbaf. Di satu sisi, pohon Yggdrasil yang muncul di dalam kota Lego ini lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan siluet yang kita lihat di chapter 866, di mana ia muncul dalam ukuran raksasa dan kemungkinan besar itu adalah pohon Yggdrasil yang asli. Satu hal lagi yang menarik adalah di kota ini adalah manusia, bukan raksasa. Inilah yang menjelaskan memang ini adalah kota dengan replika Pulau Elbaf yang asli. Jadi, Tamagon berasumsi bahwa kru bajak laut penjerami tampaknya tidak berada di bawah pengaruh dari ilusi eksternal. Segala sesuatu yang mereka lihat dan sentuh adalah 3D nyata di dalam dunia yang dirancang khusus untuk game. Kru bajak laut topi jerami kemungkinan besar akan diminta untuk memainkan peran tertentu dalam game ini, mirip dengan game RPG, termasuk terlibat dalam pertarungan ataupun kompetisi untuk menyelesaikan tugas yang menghasilkan poin bagi mereka. Poin ini akan dirangkum dan membuat mereka memenuhi syarat untuk keluar dari sana. Mungkin konsep ini mirip dengan kontes yang diadakan kru di game Devi Big Fight. Oda Sensei sepertinya menginspirasi ide dunia virtual ini dari dunia Midgard, salah satu dari 9 dunia yang terkait dengan pohon Yggdrasil, yaitu dunia manusia yang dikelilingi lautan luas yang menjadi tempat tinggal dari ular Jormungandr. Tentu saja Luffy dan kawan-kawannya benar-benar berinteraksi dengan makhluk-makhluk ini saat mereka bertemu dengan kelinci yang terkait dengan penguasa Fajar Skandinavia, Esther, dan mereka juga bertemu dengan ular Helmungandr yang terinspirasi oleh ular laut Skandinavia Jormungandr. Yup, jadi overall kemungkinan besar kota virtual ini ada untuk tujuan menghibur penguasa palsu matahari, yakni Taioshin atau Pangeran Loki, dan mungkin Taioshin hanya menjadi penjaga properti dari Dewa Loki.